Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabarnya Naomi hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik. Marilah kita buka terlebih dahulu dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, silakan anak-anak buka bukunya halaman 132. Kemarin kita sudah selesai membaca teks ya tentang alat dan cara teknik sambung. Kita juga sudah mencoba ya membuat karya teknik sambung, yaitu diantaranya dengan cara dilem dan diikat ya. Nah, selanjutnya silakan anak-anak beri tanda centang pada cara kerja yang menggunakan teknik sambung. Di bawah ini ada 4 gambar ya. Dari keempat gambar ini, yang mana yang menggunakan teknik sambung ya? Yang menggunakan teknik sambung langsung dicentang. Kemudian selanjutnya, kemarin kita juga sudah membaca teksnya ya, tentang alat dan cara teknik sambung. Selanjutnya silakan kerjakan poin B nomor 1 sampai 5. Oke, dicatat dulu tugasnya ya. Halaman 132, poin A dan B. Selanjutnya coba dilihat. Selanjutnya silakan dibuka bukunya halaman 136 ya. Ada bacaan di sana ya. Di poin Ayu membaca ada bacaan tentang boros energi listrik ya. Kemarin kita sudah belajar tentang hemat energi listrik. Jadi hari ini lawannya dari hemat yaitu boros energi listrik. Silakan dilihat teksnya ya, dilihat bacaannya. Sekalian Umi jelaskan ya. Nah, coba kita lihat dulu di sini ada gambar Nino ya. Nino ini sedang tidur ya. Dia tidur, kemudian TV-nya tetap menyala. Nah, apakah Nino ini termasuk orang yang bersikap boros energi atau hemat energi? Ya, jadi Nino ini termasuk orang ya yang bersikap boros energi karena dia tidur tapi tidak mematikan TV. Inilah yang Umi katakan. TV-nya yang menonton kita ya, jadi bukan kita yang menonton TV, tapi TV yang nonton kita tidur. Nah, dan ini tidak baik dilakukan karena termasuk sikap boros. Coba kita baca dulu teksnya. Nino suka menonton televisi. Siang itu sebenarnya mata Nino sudah mengantuk ya. Ibu akan pergi ke dapur melihat Nino. Ibu mengingatkan Nino lebih baik tidur agar tubuh segar kembali. Namun Nino tetap menyalakan televisi. Sementara televisi menyala, Nino tidur ya. Tanpa disadari Nino pun tidur lelap. Nah, seharusnya kalau kita ngantuk ya, kita udah nggak usah hidupin TV dulu karena kita pasti tahu nanti kita bakal tidur, apalagi melihat hiburan ya yang ada di TV. Jadi sebaiknya kalau kita udah kayak ngantuk, mending tidur aja ya, nggak usah hidupin TV. Nah, coba lihat selanjutnya di paragraf kedua. Tahu ya yang mana paragraf ya? Di paragraf kedua, saat ibu kembali dari dapur ya, kemudian ibu melihat Ninonya udah tidur ya, dan televisinya menyala. Apa yang dilakukan ibu Nino? Ya, ibu Nino mematikan televisi ya, dan membangunkan Nino agar tidur di kamar. Nah, ini ibu Nino sambil menggeleng-gelengkan kepala ya, karena Nino ini harus dibiasakan menghemat energi ya. Jadi ibu Nino memberikan nasihat kepada Nino ya, supaya tidak melakukan hal itu lagi. Karena kalau dilakukan terus-menerus ya, menjadi sering dan menjadi kebiasaan yang tidak baik ya. Makanya jadi sikap seperti ini tidak boleh dicontoh. Yang terakhir ya, yang terakhir ini adalah informasi penting juga ya, karena informasi penting dalam setiap paragraf itu ada di kalimat pertama atau di kalimat terakhir.
Membiarkan televisi menyala tanpa ditonton adalah perbuatan boros energi. Nah, sekarang siapa yang pernah atau biasa ya melakukan hal seperti Nino ini? Ya, buka TV ya, hidupin TV kemudian bobo ya. Nah, kalau pernah jangan diulangi lagi. Baik, selanjutnya coba lihat di bawahnya ya, poin ayo pahami dan jawab. Kita jawab sama-sama aja ya. Siapkan alat tulisnya ya, kita tulis jawabannya. Yang tahu jawabannya langsung ditulis ya. Yang belum tahu jawabannya coba dibaca lagi dan dengarkan Umi. Bagian A, nomor 1, apa topik pembahasan teks tersebut? Nah, kalau topik pembahasan ya, itu letaknya di paling atas. Boleh juga diambil dari judulnya, yaitu tentang boros energi listrik. Ditulis dulu jawabannya. Boros energi listrik. Nah, selanjutnya nomor 2. Apa yang dimaksud dengan boros menggunakan energi listrik? Kalau hemat, kita menggunakan energi sesuai kebutuhan. Kalau boros energi berarti menggunakan energi listrik secara berlebihan ya. Ditulis dulu jawabannya, menggunakan energi listrik secara berlebihan. Finish. Kita lanjut ke nomor 3. Bagaimana sikap kita dalam menggunakan energi listrik? Bagaimana sikap kita? Harus menggunakan energi listrik sesuai kebutuhan atau hemat energi. Nah, kalau ketinggalan silakan diulang aja videonya ya. Ditarik ke kiri, jadi dia ngulang lagi. Karena biasanya di kelas yang ketinggalan kan Umi yang mengulangi ya. Jadi kalau di video silakan diulangi videonya. Kemudian nomor 4 yang terakhir ya. Jelaskan maksud dari bijak menggunakan energi listrik. Apa itu bijak? Bijak menggunakan energi listrik ya sama saja dengan pengertian kita harus menghemat. Jadi jawabannya boleh disamakan dengan nomor 3, yaitu menggunakan energi sesuai kebutuhan. Itu namanya bijak ya. Jadi kalau kita misalnya kita kepanasan di siang hari, mau hidupin kipas angin. Tapi kalau cuaca dingin mau hidupin kipas angin, bijak nggak? Ya, kurang bijak. Jadi seperti itu jawabannya disamakan ya. Menggunakan energi listrik sesuai kebutuhan. Silakan ditulis. Sudah. Oke, sudah ditulis ya. Selanjutnya bagian B seperti biasa, silakan dicari informasi penting dalam setiap paragraf ya. Tadi Umi sudah kasih tahu paragraf pertama yang mana? Dari Nino sampai tertidur lelap. Kemudian di bawahnya itu paragraf kedua. Untuk mencari informasi penting itu ada di kalimat utama. Letak kalimat utama ada di awal atau akhir. Silakan dikerjakan juga bagian B. Selanjutnya nanti silakan difotokan ya halaman 132 yang tugas Umi kasih tadi ya, sama halaman 136. Silakan. Baik anak-anak, sampai sini dulu untuk pembelajaran tematik ya. Marilah kita tutup dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan dikerjakan tugasnya ya. Semangat. Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.